Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai Bina Iman ini dari awal sampai akhir. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab hari ini bagus banget. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita memuji Tuhan dulu agar semangat dengar firman Tuhan. Kali ini Anti akan bercerita tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih. Suatu waktu, ketika Yesus bersama ke-12 muridnya berlayar mengarungi danau Galilea. Setelah begitu lama mereka mengarungi danau, capailah mereka dan berusaha untuk mencari tempat untuk beristirahat. Dari kejauhan tampaklah daratan, dan mereka akan menuju ke sana untuk beristirahat. Setelah diperhatikan, ternyata di daratan tersebut telah menunggu ribuan orang. Dan mereka terheran-heran ketika mereka melihat ke belakang kapal mereka. Begitu banyak kapal yang mengikuti mereka. Sesampainya di daratan, Yesus merasa iba kepada ribuan perempuan, lelaki, dan anak-anak yang ada di hadapannya. Murid-murid merasa kesal. Mereka tidak bisa membiarkan kita untuk beristirahat. Tapi apa kata Yesus? Mereka seperti domba tanpa gembala. Maka mulailah Yesus berjalan, diikuti oleh ribuan orang tersebut. Yesus mulai mengajar mereka bagaimana cara berdoa, mengajarkan kebaikan-kebaikan Allah kepada manusia, dan apa yang harus dilakukan manusia untuk membalas kebaikan Allah. Tak terasa, senja mulai turun. Ribuan orang itu mulai kelaparan. Murid-murid bingung harus mencari makanan dan membeli makanan kemana karena tempat itu terpencil. Dan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk memberi makan ribuan orang tersebut? Yesus hanya tersenyum dan dia berkata kepada murid-muridnya,
cobalah cari makanan yang bisa kita makan. Dengan kebingungan, murid-murid mulai menuju ke kerumunan orang-orang tersebut dan mencari makanan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil menemui Andreas. Dia berkata, "Aku punya bekal makan malam berupa 5 roti dan 2 ekor ikan." Semua orang berada di sana terheran-heran. Apa mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan kita semua yang jumlahnya ribuan? Tapi Yesus hanya tersenyum. Dia memanggil anak kecil itu untuk mendekat kepadanya. Anak kecil itu menuju padanya dan menyerahkan bekal makan malamnya. Yesus memegang roti dan ikan itu dengan hati-hati, mengangkat tangannya, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga dan memberkatinya. Yesus mulai memecah-mecah makanan tersebut dan membagikannya kepada semua yang hadir, sampai mereka makan dengan kenyang. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa makanan tersebut dan terkumpul 12 keranjang. Anak kecil itu tidak pernah melupakan hari tersebut. Ia tidak lupa tatapan cinta Yesus ketika ia menyerahkan persembahannya yang kecil itu. Ia juga tidak akan lupa ketika roti dan ikan itu tiba-tiba menjadi begitu banyak dengan sendirinya. Yesus mengajarkan kepada kita, anak-anaknya, untuk murah hati, berbagi dengan sesama, dan selalu percaya kepada Tuhan. Dengan percaya, hal yang tak mungkin akan menjadi kenyataan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita dengan memberikan mainan bekas layak pakai, pakaian dan sepatu bekas yang masih layak pakai, atau bila kita berkelebihan, kita dapat memberikan sumbangan berupa makanan, minuman, bahkan berupa uang. Yesus senang dengan persembahan dari kita anak-anaknya, walaupun sekecil apapun, asalkan kita benar-benar rela dan ikhlas mempersembahkannya, dan kita tidak boleh memamerkan apa yang telah kita persembahkan. Adik-adik udah dengar cerita tadi, Kak. Wah, ternyata kita punya Yesus yang hebat ya. Padahal tadi ikannya cuma 2, rotinya cuma 5. Dikit banget. Tapi sama Yesus dirubah jadi banyak banget. Karena Yesus gak mau pengikutnya kelaparan. Yesus mau semua pengikutnya bisa makan. Nah, senang sekali ya kita semua jadi pengikut Yesus. Pasti akan dijaga selalu oleh Yesus. Gak mungkin Yesus membiarkan kita kelaparan. Sekarang kakak-kakak mau pamit dulu ya. Kita doa dulu ya. Silakan Kinan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu pada Bina Iman pagi ini. Berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang pandai dan selalu bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.